terakhir mengupload berkas akreditasi, jadi masih repot ya, repot. Jadi saya mohon maaf belum bisa masuk untuk pertemuan hari ini. Jadi di pertemuan hari ini nanti saya akan berikan tugas ya, pada kalian ya, yang sudah saya tuliskan juga di e-learning. Ya. Saya share dulu ya. Ini sudah terlihat belum? Sudah, Bapak. Sudah ya. Oke, di pertemuan hari ini di 27 dan sampai 1 minggu ke depan itu kita masih menyisakan sampai UTS itu ada 2 pertemuan ya. 2 pertemuan lagi yang belum diberikan oleh saya, intinya seperti itu. Atau yang masih tersisa materinya kurang lebih 2 lagi. Nah, jadi si 2 materi ini saya jadikan tugas pada kalian ya. Saya tidak memberikan slide ya, karena memang ini juga sifatnya umum dan bukan saya berarti menggampangkan gitu ya, bukan. Tapi ini karena sejujurnya ya slide terbaru untuk versi terbaru ini saya belum sempat membuat, intinya seperti itu. Ya. Adanya yang versi lama, tapi pendekatannya yang akan jauh berbeda, hanya perbedaan pustaka saja yang ada keterbaruan. Ya. Sejujurnya saya belum membuatnya terkait dengan materi cara penyiapan simplisia dan cara penyiapan ekstrak. Ini adalah 2 materi terakhir yang seharusnya saya berikan pada kalian. Ya. Nah, ini saya jadikan tugas saja untuk kalian ya, 2 materi ini. Yang pertama pengumpulan tugas untuk cara penyiapan simplisia, pertemuan ke kalau saya tidak salah di kontrak itu, kemudian cara penyiapan ekstrak itu yang pertemuan ke-7. Ya. Nah, jadi caranya cari tugasnya gimana ya, kalian pertama adalah cari artikel. Ya. Artikel tentang apa? Tentang cara pembuatan atau penyiapan simplisia. Ya. Simplisianya bebas, simplisia apa saja. Ya. Ini berarti ini kurang lebih sama seperti apa ya, tugas sebelumnya ya, yang seperti apa saya kemarin produksi budidaya tanaman obat ya, hampir sama ya, hampir sama. Tapi ini khusus untuk simplisianya, cara nyiapin simplisianya bagaimana. Maksudnya kayak gimana Pak? Contohnya jadi panennya di usia berapa ya, bagian apa yang diambil, misal daun kertas pada ketentuan daun baris keberapa yang diambil ya, yang umurnya setelah sekian bulan, bagian mana yang diambilnya sama dia, itu cara penyiapan simplisia. Kemudian apa lagi? Itu berarti sifatnya memanen, iya. Terus bagaimana dia mengeringkannya dengan metode apa menggunakan oven atau diangin-anginkan atau menggunakan sinar matahari atau sinar matahari yang tertutup dibungkus, macam-macam lah, sampai dia mendapatkan karakteristik daripada si simplisianya. Contohnya apa karakteristiknya? Warna organoleptisnya berwarna coklat, ya, kadar airnya 7% gitu. Nah, ya. Terus apa? Diremas dia menimbulkan bunyi kriuk misalnya ya, ada beberapa yang mengatakan seperti itu. Nah, itu sampai seperti itu. Jadi cara penyiapan simplisianya berarti kita dari tanah, dari tumbuhannya, saat kapan itu diceritakan, materinya diceritakan. Tapi base-nya adalah dari artikel, ya, bukan dari teoritis. Ya. Kalau dari teoritis banyak sekali. Gitu. Nah, kalau dari artikel juga banyak sekali, bukan berarti ada artikel nggak banyak. Banyak saya cuma spesifik untuk tanaman tertentu. Gitu. Nah, kan di sini saya bebasin kalian pakai simplisia apa saja silahkan. Nah, setelah kita dapat artikelnya, lo diapakan Patria, kamu rangkum. Ya.
cara pembuatan simplisi atau penyiapan simplisi itu kamu rangkum, kamu tulis tangan yang dari artikel tadi. Berapa artikel yang dipakai? Satu saja. Satu saja. Ya, satu saja, tidak perlu terlalu banyak. Itu jadilah si tugas yang pertama ya, cara penyiapan simplisia. Selanjutnya, kalian cari lagi artikel penelitian tentang cara penyiapan ekstrak. Ekstraknya ekstrak apa? Bebas. Tumbuhannya apa? Bebas. Mau ekstrak dia ekstrak cair, mau dia ekstrak kental, ataupun dia mau ekstrak kering, silakan saja. Yang dibuat itu tentang apa aja, Pak? Ya, kalau penyimpanan ekstrak, berarti pelarut apa yang dipakai, kenapa dia pakai pelarut tersebut, ya. Kemudian metode ekstraksinya pakai cara apa, cara dingin atau cara panas, kenapa pakai cara dingin, kenapa nggak pakai cara panas, tentunya berhubungan dengan metabel sekunder apa yang akan dia tarik, dia tahan panas atau enggak. Kalau nggak tahan panas ya berarti biasanya pakai cara dingin ekstraksinya. Tentunya semuanya akan dijelaskan ya pendekatannya di artikel tersebut, kenapa pakai pelarut ini, ya kenapa pakai metode ekstraksi ini, ya itu juga diceritakan tentunya atau beralasan kasih artikel itu. Ya, jadi apa saja sih faktor-faktor yang harus disiapkan dalam penyiapan ekstrak itu, bagaimana memotongnya, ukuran partikelnya bagaimana, mungkin ada beberapa artikel yang mengatakan sampai sejauh itu. Ya. Jadi ini pun cara penyiapan ekstraknya bebas, mau padat, mau kering, cair kental, boleh silakan. Tanamannya juga bebas, boleh. Oke. Terus misalnya ada pikiran di kalian, Pak, saya mendapati satu artikel ternyata dari cara penyiapan simplisia sampai pembuatan ekstraknya ada di satu artikel, boleh nggak saya gunain artikel tersebut? Satu artikel ternyata didapati gimana caranya simplisianya dan cara menyiapkan ekstraknya atau membuat ekstraknya. Boleh nggak? Ya, silahkan saja jika memang si artikel itu menjelaskan sampai sedetail itu atau sejauh itu. Silahkan saja. Intinya saya nggak melarang karena ada beberapa artikel penelitian menjelaskan dari awal sampai akhir dari simplisinya itu gimana, karakteristiknya gimana, sampai dibuat ekstraknya pun gimana. Jadi diceritakan ada beberapa artikel yang seperti itu. Itu pun jika kamu dapati pertanyaan di hati kamu, boleh nggak gitu ya? Boleh, ya boleh aja, silakan aja. Kalau memang kamu dapati artikel tersebut menjelaskan kedua hal tadi, silakan. Nah, nanti si artikel tersebut kan bentuknya PDF ya kecenderungannya. Nah, nanti tugas kamu kan ditulis tangan. Dan nanti kamu foto atau kamu PDF kan, intinya kemudian kamu gabungkan kedua PDF tadi. Ya, itu terdiri si tugas itu berarti ada artikel dan ada tulisan saya Pak, ya tugas saya yang ditulis dia. Tidak ada artikelnya, ada tugas kamu. Dan nanti nama filenya kamu rubah dengan susunan yang ada di situ. Jadi format nama filenya adalah nama kamu, name, dan kelas. Ya. Berarti akan ada dua file yang saya upload. Iya. Jadi di pertemuan sekarang ini ada dua pengumpulan tugas. Iya, ada dua pengumpulan tugas khusus untuk yang cara penyiapan simplisis tersendiri, untuk yang cara penyiapan ekstrak juga itu sendiri. Jadi jangan sampai keliru menaruhnya. Iya, seperti itu karena topiknya berbeda. Sekalipun mungkin kalian dapati artikel yang sama, silakan saja. Yang pasti mekanisme kurang lebih itu kamu cari artikel, kemudian kamu tulis ya, kamu rangkum khusus untuk rangkum apa ya, penyiapan ya apa yang dirangkum, bagaimana menyiapkan simplisit tersebut, apa saja yang diperhatikan, nah, itu untuk kamu rangkum. Kalau lagi babnya penyiapan ekstrak, topiknya penyiapan ekstrak, ya kamu amatin lagi. Ya. Bagaimana metodenya, ya. Siapa juga pelarutnya, disertakan juga dengan beberapa alasannya. Itu kamu tulis juga. Nah, setelah itu nanti tinggal di PDF-kan, tugas kamu difoto ataupun bentuk lainnya di-scan, kemudian PDF-kan atau di-merge, digabungkan antara si artikel sama si tugas kamu. Yang rupa setelah sudah digabungkan, diganti file, nama filenya dirubah menjadi susunan nama, name, dan kelas. Kemudian upload ke masing-masing forum pengumpulan tugas. Ya. Sampai kapan Pak Tria? Ini saya sudah bikinkan 1 hari ya.
Berarti sampai besok tanggal 28 jam 12 malam itu batas terakhir. Iya. Jadi kalau nanti kamu cerita, ini saya sekaligus membahas karena saya jadi ingat ada beberapa yang mengeluh dan lain sebagainya terkait dengan tugas dan ya 1000 macam cerita kalian lah ya. Ya sebenarnya bukan saya nggak mau nanggepin ya terkait dengan WhatsApp kalian dan lain-lain, tapi buat saya udah jelas ya kalau kaidah itu sudah ditetapkan ya ikuti saja terkait dengan pembagian waktu kerja kamu dan lain sebagainya ya itu pintar-pintarnya kalian lah sebagai mahasiswa ya. Jadi itu ya tanggapan saya kalau bagi kalian ngerasa oh saya nggak pas saya sudah curhat apa tapi nggak ditanggapin ya kembali lagi ya saya pun pernah merasakan ya hal yang sama ya. Kerja sambil kuliah tapi ya itu bukan hal yang memang harus saya sesali ya komitmen saya memilih kerja sambil kuliah ya saya punya komitmen di mana saya tidak akan memilih salah satu yang jauh lebih besar jauh lebih baik menguntungkan buat diri saya. Komitmen kerja sambil kuliah ya semuanya harus dijalani 100% atau seadil mungkin atau tanpa ada yang harus dirugikan itu udah komitmen kita ya, sebagai mahasiswa yang sambil bekerja. Jadi pendekatan saya ya pahami sendiri saja kita udah dewasa, pendekatan kaidah aturan sudah jelas ada, jadi ya ikutin saja kaidah tersebut. Ya, seperti itu. Jadi bukan saya nggak mau dengar cerita kalian ya, karena buat saya juga itu bukan hal yang penting buat saya itu adalah itu kemajuan diri kalian, komitmen kalian. Kalian mau gimana kuliah sambil kerja tentunya semua harus diperjuangkan. Intinya seperti itu. Ya, itu terkait dengan pertemuan hari ini. Ya saya tidak mengajar, mungkin ini adalah minggu terakhir karena kita batas upload itu di hari Minggu ini, tapi kami sudah komitmen bahwa tim akreditasi akan upload di hari besok Jumat. Ya. Jadi saya mau finalisasi berkas. Ya, berkasnya karena memang cukup banyak. Ya. Jadi memang ya, kita juga nggak mau lama-lama karena kita juga harus punya kewajiban ya untuk mengajar kepada kalian. Jadi intinya saya ingin sesegera mungkin lah selesai gitu ya. Untuk ini baru pengumpulan berkas, nanti akan ada lagi waktu kunjungan kurang lebih 2 minggu dari kita kumpulin berkas ya mungkin di 1 minggu kunjungan asesor ini tim penilai ini ya mungkin agak sedikit terganggu juga ada hambatan ya di perkuliahan mungkin ya tapi itu hanya 3 hari paling lama 2 sampai 3 hari lama kita. Di situ kita akan normal kembali dan tinggal menunggu hasil. Jadi saya juga minta doanya dari kalian. Walaupun memang saya tahu hasilnya akan seperti apa nantinya, bukan saya dukun, tapi memang karena ada ilmunya. Ya. Hasilnya akan seperti apa, tapi kita mengupayakan yang terbaik, sekalipun kita tahu hasilnya nggak bagus-bagus amat, ya, karena memang kita masih baru, dan itu semua resiko yang harus diambil oleh semua perguruan tinggi yang baru ya seperti itulah ya seperti itu jadi nggak mungkin langsung dapat yang terbaik gitu ya. Karena kita baru 2 tahun karena saya pun berkaca sama kawan-kawan yang punya perguruan tinggi atau penjurusan lain yang baru buka sekaligus yang saya belajar sendiri Pancasila sendiri bukan S3 baru 2 tahun ya akreditasi ini hasilnya ya apa adanya gitu ya apa adanya ya baik gitu. Sebatas akreditasinya baik. Nah, nanti kalau udah 5 tahun mungkin ya kita akan gerilya lagi berjuang untuk dapat predikat baik sekali gitu. Tapi itu kita butuh waktu karena kita butuh meluluskan. Kalau ada lulusan kita udah punya beberapa poin lagi yang bisa kita tonjolkan ya, kepada penilai lulusan kita terpakai atau tidak. Ya banyak hal lah ya. Banyak hal yang bisa kita ambil lagi ya, poin-poinnya untuk mendapatkan predikat yang kita harapkan semuanya. Mungkin kamu anggapnya oh nanti akreditasinya B gitu. Sekarang udah nggak ada lagi C, B, A itu udah nggak ada. Ya, adanya unggul, baik sekali, baik, yang tidak terakreditasi. Ya, seperti itu.
Tapi ya kita berusaha, kalian tidak usah khawatir dengan akreditasi, yang penting laporan untuk prodi S1 ini kita termasuk yang baik di L2DC. L2 itu untuk orang tua yang mengayomi semua perguruan tinggi yang ada di wilayah cakupan dia ya, di kita L2 Dikti 3. Jadi kita termasuk yang baik. Saya ngomong jujur apa adanya ya, daripada saya ngomong berlebih-lebihan tapi ya gimana gitu. Enggak apa ya, enggak ya penuh dengan kebohongan lah, nggak benar gitu. Ya mungkin itu saja ya, ini sedikit saya ingin sampaikan pada kalian. Intinya kembali lagi saya ingin mohon maaf dengan semua keterbatasan saya, ya saya tidak bisa belajar. Ya tolong dipahami, apapun kalian mau klaim saya salah, saya terima ya, saya terima. Karena memang saya nggak ngajar loh 2 minggu dan lain sebagainya, saya terima. Penilaian kalian silakan saja, itu sah-sah saja. Ya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang tugas silahkan. Ya. Sudah dipahami dan bisa dipahami nggak tugasnya? Patria, maaf saya mau. Iya, mau apa? Mbaknya mau apa? Ya Pak, kan yang di e-learning saya deadline-nya hari Rabu Pak, tanggal 26. Tapi saya masuk kelas hari ini. Deadline-nya 26, kamu masuk kelas hari ini. Oh, kamu pindah kelas ya? Nggak pindah Pak, saya kan masuknya sore terus. Tapi di e-learning saya pas saya buka itu hari Rabu tanggal 26 Pak. Iya udah, kamu masukin aja di kelas ini. Ya nanti tugasnya. Oh iya. Nggak apa-apa, nanti kan fisiknya kelihatan sama saya nanti di Oh, iya, kelas ini. Oke, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan, silakan. Pak mau nanya Pak, jadi dari artikel yang ada itu kita jabarin ya Pak, kayak misalnya pelarutnya apa, terus kenapa pakai pelarut itu gitu kan? Iya. Bukan Betul. cuma ngerangkum ya Pak, berarti kita kasih penjelasan dari sumber lain gitu. Iya, jadi merangkumnya sih betul ya, tapi ada poin tambahan adalah menganalisa. Ya. Jadi dirangkum seperti tanamannya. Memang semuanya ada sih ya, saya yakin ada di artikel ya. Di artikel misalnya yang dibuat Simplicia ini di daun usia berapa, dia pasti jelasin sih. Pasti dia ngejelasin. Tapi terkait kalau ditanya kenapa usia sekian, biasanya dia suka ngerujuk. Maksudnya ngerujuk itu gimana? Berdasarkan penelitian TRIA bahwa daun usia 9 bulan mendapatkan kandungan yang maksimal berdasarkan penelitian TRIA. Maka pada penelitian ini dilakukan pengambilan pada usia 9 bulan juga, misalnya kayak gitu misalnya ya. Nah, berarti kan yang harus kita analisa adalah saya harus baca penelitian yang TRIA itu, karena TRIA itu yang menjelaskan itu baik, baiknya itu kenapa gitu. Tapi si artikel itu nggak bilang baiknya itu kenapa. Berarti si orang kedua ini ngerujuk TRIA ini karena di hasil penelitian TRIA ternyata jika daun itu diambil setelah usia 9 bulan, hasilnya begini A, B, C, D, misalnya kata kesimpulan si TRIA itu, misalnya kita saya itu gitu. Nah itu yang kamu analisa. Oh ini loh alasannya kenapa sih 9 bulan. Oh ini loh kenapa sih pelarutnya A atau B gitu. Nah biasanya dia punya pustaka. Nah pustakarta itulah yang sebenarnya nanti kamu gali, kamu cari untuk menjelaskan, kenapa sih dia pakai A metode ekstraksinya, kenapa sih dia pakai metode B. Misal ya, ini terjadi jika memang si artikel yang kita rujuk ini tidak menjelaskan. Nih, atau kadang dia suka nyantumin nama-nama penulis sebelumnya atau peneliti sebelumnya, suka seperti itu. Nah itulah yang juga jadi nanti kalian tulis ya, kalian tulis di tugas gitu. Tulis di tugas kayak gimana, kenapa gini, kayak tentunya kan kalian bertanya nanti, kenapa sih mesti usia sekian, kenapa sih mesti pelarutnya ini gitu. Biar kalian juga terbayang ya kalau misalnya mau bikin penelitian itu bukan hanya sekedar mau gitu. Ini mah maunya saya Patria, penelitian ya suka-suka saya, bukan. Memang jiwa kamu di sana, passion kamu di sana, tentunya si latar belakang ini dirangkai karena ada alasan. Ya,
Walaupun sebenarnya alasannya bisa dibuat-buat nih. Apa sih enggak gitu kan zaman sekarang gitu. Alasan apa juga bisa dibuat, opini apa aja bisa dibuat. Ya berita apapun juga bisa dibuat. Nah, si berita-berita inilah yang nanti kamu gali sehingga seolah-olah nanti itu oh ini sih penting gitu ya Patria. Padahal mah nggak penting-penting amat. Jadi karena kamu melihat ada suatu surat kabar mengatakan ini, bukan cuman ya itu nggak trending amat loh. Tapi pernah viral di media sosial. Nah, akhirnya karena cuma satu poin itu bisa jadi latar belakang. Nah, ya, jadi biar kalian belajar, coba menganalisa. Jadi menganalisa sebab akibat ya. Hukum sebab akibat kenapa dia pakai ini, oh alasannya ini. Ada teorinya ini ya Patria. Nah, jadi dari situlah kamu belajar menganalisa bahwa statement-statement bahwa di statement di artikel atau di penelitian itu bukan hanya statement-statement pribadi, bukan hanya pengalaman pribadi, bukan. Ya. Tapi memang sudah ada yang pernah mengkaji. Nah, inilah yang jadi bekal sebenarnya buat kalian ya, apalagi kalau udah dosen-dosen suka ngasih tugas, dirujuk di artikel ya, Sebenarnya poin pentingnya kalau merujuk di artikel tuh ya kenapa dia punya judul itu. Gitu. Memang penting gitu kan. Memang penting sampai orang tuh bikin penelitian itu. Padahal menurut kamu nggak penting-penting amat. Logikanya lagi, penelitian itu kan pakai uang, pakai waktu. Masa sih dia ngorbanin uang dan waktu hanya sebuat itu aja gitu. Sebentar. Nggak pakai warna biru? Ada Bapak. Ada. Dari sana ya? Saya revisi di sini dulu ya. Ini Bapak. Ngajari. Iya, ada tugas. Ini pulpen ibu yang tuh. Oke, saya pinjam dulu ya. Tanda tangan. Iya. Ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya pendekatannya kalau kamu dikasih tugas dari artikel-artikel itu maksudnya biar kamu bisa menganalisa maksudnya dosen itu gitu ya. Analisa semua itu dilakukan ya, artikel itu kan hasil dari penelitian yang dipublikasi, tentunya dia punya alasan yang cukup kuat supaya kenapa dia lakukan penelitian seperti itu. Jadi itu poin pentingnya ya. Yang penting nanti Mbak Sally tadi yang nanya ya, jadi nanti bukan hanya sekedar ngerangkum aja, tapi juga dicoba dicari tahu kenapa masih pakai dia, kenapa mesti metode ini ya. Selalu ditanya seperti itu supaya memang nanti ya kalian sendiri puas lah ya, atau dapat poin intinya daripada cara penyiapan simplisia. Kenapa sih dikeringin 10%? Kalau kita baca teori kan nanti terjadi reaksi enzimatik, nanti ada tumbuh bakteri, tumbuh kapang atau bentuk lainnya di sana. Saya kalau bilang kayak gitu, tapi benar nggak? Nanti dilihat di artikel, oh ternyata orang-orang penelitian juga bilang bikinnya seperti itu. Nah, berarti sesuai si peneliti mengerjakan sesuai dengan kaidahnya. Kalau jika kami mendapati Patria itu bertentangan dengan teori, gimana? Tentu dia punya alasan yang dia gunakan ya. Ya kita harus akui lah ilmu dunia itu cepat sekali ya berkembang. Terkait misalnya, oh tuh teorinya udah lawas, Patria udah nggak relevan lagi tentang kandungan air harus kurang daripada 10%, ternyata ini ada yang lebih daripada 10%, ya saya terima, tidak masalah ya. Nah ilmu dunia selalu berkembang. It's okay, dan itulah memang yang saya harapkan dari kalian ya. Seperti itu. Intinya dianalisa juga ya Pak. Iya, intinya dianalisa juga. Ya. Oke, ada lagi? Oke, tutup dulu aja. Kalau untuk kisi-kisi UTS ada nggak Pak kira-kira Pak? Selalu gitu. Ya, intinya saya mohon maaf belum sempat, tapi soal udah jadi loh. Udah kamu ujian kapan sih Senin ya katanya? Dan kalau farmakopnasi Jumat sih Pak. Jumat ya. PG atau esai Pak? Soalnya PG-nya ada 60. PG-nya ada 40, waktunya 60 menit.
Jadi mekanismenya satu soal kurang lebih 1,5 menit lah. Jadi 40 kali 1,5 pas kan 60 menit. Ini seperti itu. Terus yang ya saat ini yang bisa saya sampaikan adalah apa? Yang sampai saat ini saya soal-soal saya ini masih sifatnya umum yang belum ada pengkhususan. Maksudnya nggak ada pengkhususan gimana? Si kayak pertemuan ke 7 ke 6 ke 7 ini kan saya belum kasih materi tapi soalnya udah harus jadi gitu kan ya. Nah, jadi kemarin saya baru masukin ya pertemuan selain 6-7 lah itu saya masukin jadi soal UTS. Berarti sampai yang kemarin standarisasi obat Patria, iya. Sampai slide yang saya kasih kemarin itu saya bikin soal sampai sana. Dan selebihnya adalah tentang pengertian ya farmakonosi, fitokin, fitonutrien itu apa, metabolit sekunder itu apa, contoh-contohnya apa. Seingat saya itu sudah saya berikan di slide ya. Slide-nya ada gambar buah-buahan sama sayuran. Itu di pertemuan kedua apa? Ya kedua kalau ketiga lah. Saya udah masukin situ, itu sifatnya umum sih. Maksudnya umum itu juga enggak, ya kamu pakai logika kamu juga kejawab sih sebenarnya, gitu maksud saya. Enggak teoritis, jiplak-jiplak banget sama buku gitu maksudnya. Ya, enggak jiplak-jiplak banget sama buku sih, enggak. Itu sih yang bahas sekali. Ada 40 soal, waktunya 60 menit. Tapi mekanismenya satu soal kurang lebih kamu kerjakan dalam 1,5 menit. PG optionnya ada 5. Ya, optionnya ada 5. Seperti itu. Iya, makasih Pak. Oke, ada yang lain mungkin? Nanti kalau misalnya kisi-kisi nanti saya usahakan ya tolong diingatkan saja. Kalau nanti diingetin ya mungkin saya nanti akan cobalah. Walaupun memang mepet kali waktunya ya. Nanti lulus kamu ujian, mungkin pendekatan saya di minggu depan. Karena saya baru bisa lost banget itu saya di selepas hari Minggu sih. Karena di hari Minggu ini saya masih cek berulang kali buku-buku yang harus saya siapkan dari kawan-kawan tim S1 juga. Mungkin Senin mungkin saya bisa lah. Nanti ingetin aja Patria, kisi-kisi farmakonosinya sudah ada atau belum. Nanti kalau gitu kan saya ada yang ingetin ya, reminder. Diingatkan saja. Iya, siap Pak. Nah. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Kalau sudah cukup? Sudah ya rasanya ya? Ya cukup Pak. Oke, baik. Mas Romli ini masuk semua nggak Mas? 25 kurang 2. Hah? Bentar Pak, ngecek dulu. Ya, silakan dicek. Ya, minta doanya ya pada kalian ya, minta doanya semoga kegiatan akreditasi yang kita jalankan ini ke depannya lancar ya, semuanya baik-baik saja. Dan kemungkinan juga nanti kita akan menarik beberapa mahasiswa sih, akan menarik beberapa mahasiswa yang mungkin nanti akan diwawancara juga oleh asesor, tapi nanti itu ada bagian tersendiri yang nanti akan urusi hal tersebut. Nanti mungkin ada dari kalian yang memang dijadikan, salah satu dari kalian yang dijadikan sebagai perwakilan dari mahasiswa yang satu. Ya. Untuk ditanya-tanyain sama asesornya. Tanyain apa Pak? Ya ditanyainnya dosennya ngajarnya bener nggak? Gitu. Kampusnya beneran apa bohong gitu. Jadi nggak susah-susah amat sih, cuma nanya realita gitu. Tapi udah tahap akhir ya Pak. Nah, maksudnya sebentar lagi mau turun itunya Pak. Belum, baru mau dikunjungin nanti. Jadi kan berkas ini terakhir sebetulnya hari Minggu ya, pas saya tidak salah hari Minggu. Itu batas terakhir saya upload berkas, kami upload berkas ke PTKes, nanti sudah di-upload, mereka minta waktu kurang lebih 2 minggu untuk membaca apa yang kita upload. Kalau ternyata berkasnya lengkap, ya mereka nggak datang.
Kalau berkasnya banyak masalah, dia datang nanyain kita, kenapa ini tulisannya nggak sinkron misalnya. Ya kenapa yang buku ini bilangnya A, yang buku B-nya bilangnya B, itu beda gitu. Padahal topiknya sama. Gitu. Hasilnya gitulah. Mungkin dia mencurigai kita bermain-main lah intinya gitu. Nah, mereka datang di 2 minggu setelah kita upload berkas. Nah, udah 2 minggu itu dia datang ya, mereka butuh waktu 3 hari untuk ngecek semuanya. Dari fasilitas, sarana prasarana, dosen, mahasiswa, itu mereka cek semua kebenaran apa yang kita tulis itu beneran atau bohongan. Kalau beneran ya udah kita kasih itu. Kalau bohongan ya udah kita kena hukuman kan, dapat catatan surat cinta gitu ya dari asesor yang harus disikapi gitu. Ya jadi belum sih, jadi Mas Eli kapan ya setelah kunjungan ya pasti setelah kunjungan 2 minggu dari hari Minggu ini mereka akan berkunjung atau tidak berkunjung, nah mereka baru bisa ngasih penilaian sih. Ya belum final sih, kita belum didatangin, kita belum dinilai. Ini baru mau kita kirim apa yang harus yang mereka mau kita kirim, mereka baca 2 minggu. Kalau kita nakal dikunjungin, kalau enggak, maksudnya kalau nakal itu apa ya? Kalau misalnya ada yang mereka kurang paham ya dengan apa yang kita tulis, maksudnya gitu nakal. Kitanya ada yang salah lah, ada yang keliru atau tidak, intinya tidak konsisten lah mungkin mereka akan datang. Kalau kita konsisten ya udah mereka akan datang. Gitu. Nah, mereka udah datang ke sini itu pun lama, kita nunggu lagi kurang lebih ya sekitar sebulan 2 bulan lah sehabis mereka berkunjung baru keluar hasil. Tapi hasilnya sih saya udah tahu sih hasilnya akan seperti apa, udah ketahuan gitu. Karena ada undang-undang nih, jadi bukan saya dukun atau apa, karena memang ada undang-undangnya perguruan tinggi yang baru membuka program studi. Ya, jika memang belum mencapai genap 5 tahun, tentu hasilnya akan mendapatkan predikat baik. Undang-undang yang mengatakan seperti itu. Ya, tapi sekalipun memang kita udah tahu dapat hasil seperti itu ya, seenggaknya saya sudah mulai mencicil sekarang bahwa sekalipun kita masih banyak yang belum kita kerjakan, seperti kita belum punya lulusan, itu masih baru, itu berarti mengurangi nilai skor gitu kan, ya kita terima, memang kenyataannya begitu. Tapi setidaknya pas sudah 5 tahun genap kita berdiri, setidaknya berkas kami nggak banyak yang kita cicil lah, udah kita cicil sekarang. Jadi kita tinggal melengkapi, jadi kalau udah 5 tahun kita mau naik nilai akreditasinya jadi baik sekali, nggak terlalu sulit gitu. Nah inilah konsep yang sedang kita kerjakan saat ini, walaupun kita tahu kita akan dapat predikat baik, ya kita sudah berusaha untuk membuatkan template atau draft untuk mendapatkan kriteria baik sekali gitu. Jadi porsir-porsiran jor-joran kita anggapnya kayak D3 kemarin ya. Alhamdulillah kalau D3 kita mainkan kita dapat predikat baik sekali ya, karena kita udah lama juga di situ. Udah pemain lama lah, kita udah cukup lama juga dari 2009. S1 kan masih baru ya. Gimana Mas Romli? Iya Pak, masuk semua Pak. Itu semua ya. Nah, kita cek. Jadi ada 23 ya Mas Romli ya? Iya Pak. 23. Ini 24, satu yang nggak masuk siapa ya? Ada yang cuti atau siapa? Ada apa gitu? Mas Romli? Bentar Pak. Ini ada dia, ada nggak? Mas itu check-in ya? Atau mahasiswanya jawab ya? Mbak Dia ada? Hadir, Bapak. Anita Rahman, Hadir, Pak. Mala Komalasari, Hadir, Pak. Romli ada, Yulita ada, Hadir, Mbak Pak. Yulita, Mbak Travel, Mbak Travelina ada, Hadir. Mbak Lulu, Mbak Lulu,
Kalau dulu berarti nggak ada ya. Ada di partisipan sih Pak. Oh ada. Mbak Septi Hadir. hadir. Mbak Ayodia. Hadir, Pak. Mbak Florita. Untuk hadir, Pak. Oh iya. Mbak Nanda. Ada Mas Romli? Ananda Sela? Ntar Pak, saya tanya dulu Pak. Itu di partisipan ada. Nggak ada Pak. Tadi nge-WA saya katanya emailnya lagi hilang-hilangan, Pak. Lagi hilang-hilang. Sinyalnya jelek. Oh. Sri Amalia ada. Hadir, Pak. Iskandar. Hadir, Pak. Nia Febriana. Di partisipan ada Pak. Di partisipan. Oke. Azahra. Mutiara Andini. Nia Mulyani. Hadir, Pak. Septia. Hadir, Pak. Indah. Hadir, Pak. Teguh Setiawan. Hadir, Pak. Siti Askia. Hadir, Pak. Ilmi Aulia. Hadir, Pak. Ada Silvi, ada. Hadir, Bapak. Oke, saya simpan. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali saya ucapkan mohon maaf ya untuk pertemuan kali ini masih belum bisa masuk. Ya, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pak. Terima kasih, Pak. Ya.